Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Angga kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Ihsan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, soalnya Insya Allah, kita nih amin. dari Doa bidah khair, khair, khair. dari kemarin nontonin terus tuh channel YouTube ya, rame banget kayaknya kan. Bahkan kita nobar loh Bang Ihsan, saya, Kang Fahri, Oh, Kang Agus gitu ya. Wih, rame banget nih, ini berhari-hari nih naik terus ini trending nih debat kemarin Bang Ihsanuddin. Masya Allah. Kita lihat semangatnya Bang La haula wala Ihsanuddin. quwwata illa Kita billah. lihat semangatnya gitu ya. Tapi kita ingin Amin. menyoroti beberapa hal ya Bang Ihsanuddin dari dalam negeri. Kami masih Ya, ingin menyoroti ketika debut Menteri Keuangan baru gitu ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ada yang mengatakan sudah ini selayaknya film drama sih, dimulai dari persepsi awal yang media ataupun netizen mengatakan sedikit arogan gitu ya, hingga bikin IHSG anjlok, lalu berbalik menjadi harapan baru setelah orang-orang juga netizen juga gitu ya berkomentar tentang kebijakannya pakai gaya koboi-nya gitu ya, apalagi video-video terbaru ini. Sebenarnya kronologi yang kita ingin tahu gitu ya dari Menteri Keuangan yang baru, dia juga analisa lebih ke apa ya, prediksi gitu ya, lebih ke prediksi ke depan gitu ya, dengan gayanya yang baru dan kepercayaan dari Prabowo sendiri kepada Menteri Keuangan ini. Bang Ihsanuddin bisa menganalisanya seperti apa sebenarnya, memberi apa pencerahan bagi kita. Lalu juga kita ingin menyinggung juga gitu ya kan, di hal masalah statement tentang ekonom terbaik gitu ya milik rakyat, sementara di belakangnya itu ada oligarki hitam dari mulai rezim Jokowi kemarin gitu ya. Apakah di rezim sekarang ini masih ada istilah oligarki hitam itu gitu ya. Baik Bang Ihsanuddin, itu yang dari dalam negeri ya, monggo. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa la hudatan min lisani yafqahu. Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nama Pak. Yang pertama memang kita kita harus ngebahas situasi Indonesia baru kita keluar gitu ya. Termasuk ngebahas soal Charlie Kirk Cool, iya. yang ditembak oleh Tyler Robinson. Betul, betul. Karena itu menyangkut soal pertarungan keras antara kelompok tertentu dengan kelompok tertentu. Bukan cuma sekedar dia adalah seorang konservatif atau neokonservatif gitu ya, tapi indikasi lain gitu. Nah, kita mulai dengan cerita Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya ini teknik sipil, lalu S3 ekonomi di Purdue University Amerika, masuk ke Dana Reksa sebagai analis, lalu gabung ke Luhut Binsar Panjaitan di Deputi gitu ya. Lalu ikut dukung Jokowi, lalu ringkas saja ke LPS, dari LPS lembaga penjamin simpanan, dari LPS lalu karena LPS duduk bersama-sama dengan Sri Mulyani sebagai Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Gitu. Maka sebagai bagian dari KSSK, dia buka kartunya bahwa gagas-gagas dia pada Jokowi gitu. Oh, dia mencerminkan antitesis dari Sri Mulyani gitu. Yang orang lupa dan orang tidak menyebutnya ke depan. Pijakan dia statistik. Pijakan dia statistik keuangan. Hanya lihat dia ngomong kemana-mana dengan gambar statistik gitu. Dengan gambar grafik gitu. Dia ingin mengatakan bahwa angka-angka statistik itu
mengindikasikan sesuatu dan karenanya dia bisa menjadikan statistik sebagai alasan untuk berbuat sesuatu. Padahal sejak awal abad 21, sebagian pemikir Barat sudah berubah sikap. Mereka tidak lagi bicara quantitative risk. Mereka juga bicara qualitative risk. Jadi risiko tidak hanya berbasis pada angka-angka, tapi risiko juga berbasis pada perilaku. Risiko bahkan dalam perkembangan terakhir, ketika mereka berhadapan dengan situasi Black Monday 24 Agustus 2015, kajian keuangan tidak lagi cukup dengan melihat statistik dan perilaku. Tapi sudah sampai pada kajian memadu antara perilaku dengan statistik, dan karenanya mereka membaca kecenderungan kemana larinya. Dan itu bukan hanya berlaku pada keuangan. Itu berlaku pada seluruh dimensi kehidupan untuk dilihat kemana kecenderungan. Itu yang saya bilang pada Russell sebagai angka adalah kata adalah angka yang dicerminkan oleh perilaku. Bicara Bunyal Islam ala Khamsin sebagai kata-kata, angkanya 5. Bicara salat sebagai sebuah bentuk perwujudan komitmen, angkanya adalah 5 waktu. Bicara saum sebagai bagian dari upaya mendidik diri, itu adalah sebulan. Itu bukti bahwa kata adalah angka-angka. Tapi di belakang itu ada perilaku. Nah, di balik itu ada value. Nah, di sini ketemu kajian tentang 7S. Share value-nya, itu ya. Share value itu nilai-nilainya di situ. Lalu sistemnya, lalu strategiknya. Sistem, ya, pertama value, sistem, strategik, strukturnya, gitu. Baru kemudian masuk skill-nya, keterampilannya, baru masuk style-nya, baru masuk orangnya, staff-nya. 7S. Nah, dalam kajian saya tambahin lagi dengan melihat antara casing dengan konteks dan konten. Diteruskan lagi dengan komprehensif dan konsisten. Jadi kajian-kajian yang muncul dari orang-orang yang, makanya sampai saya ngomong seperti itu di iNews, karena tidak menunjukkan ada kemajuan. Maaf ya. Maaf sekali, harus saya sampaikan minta maaf. Karena saya sama sekali tidak melihat ada kemajuan berpikir di lingkungan yang saya perhatikan, mestinya mereka punya kemajuan berpikir. Misalnya begini, AI basis berpikirnya apa? AI basisnya adalah mengambil apa-apa yang muncul dalam perdebatan orang, apakah perdebatan value, apakah perdebatan realism gitu. Atau kemudian value yang direalitaskan. Diambil semuanya oleh para pemasoknya, lalu dianalisis oleh algoritmanya, lalu dia menjadi sebuah produk. Sekarang pertanyaannya, bagaimana metode berpikirnya? Metode berpikirnya tetap tidak bisa melepas linear dan lateral. Tapi karena dia sudah menggunakan metodenya bukan lagi metode desimal, tapi metode 1 dan 0, maka metode berpikirnya menjadi, dia bisa sekuensial, dia juga bisa kuantum, computing kuantum, lompatan-lompatan berpikir luar biasa. Artinya sesungguhnya kalau Anda masih tetap berpikir dalam kondisi sekarang, biasa-biasa saja, Anda akan digilas zaman. Itu yang saya lihat dari yang namanya para pemimpin negeri ini, para petinggi negeri ini. Dari mulai anggota DPR, dari mulai para menteri, dari mulai namanya orang-orang yang duduk sebagai begitu cara berpikirnya.
Yang buat saya kan saya pernah bilang di Rasil, ketinggalan 10 sampai dengan 15 tahun nih metodologi berpikir. Padahal metodologi berpikir AI itu belum apa-apa dibanding dengan metodologi berpikir yang disodorkan oleh Al-Quran. Al-Quran dia bukan cuma sekedar menyampaikan basiran wa naziran. Bukan cuma sekedar menjelaskan, menginformasikan. Basiran dia jelaskan, naziran mengingatkan. Tapi dari posisi basiran wa naziran, dia memprediksi dan dia ngasih tahu. Itu strukturnya berarti gitu ya. Itu strukturnya berarti ada deskripsi tentang sesuatu, ada tantangan, ada jawaban, ada pembuktian, ada konsistensi. Baik pada angka maupun pada kata. Kebayang nggak metode berpikirnya itu? Tapi kan Bang Ihsanuddin ngomong sama. Maaf Bang Ihsanuddin, tapi kan mereka juga bilang ini kan kayak ukuran statistik. Memang jadi pijakan untuk kebijakan publik, itu kan ada nilai yang digunakan sama mereka. Nilai itu mereka gambarkan untuk karakteristik datanya, gitu ya, standar deviasinya, lain-lain gitu. Tapi itu tetap statistik kan? Iya. Tapi tetap statistik. Kalau Anda baca buku satu tentang risiko, mana yang disebut dengan financial risk, risiko keuangan, mana yang disebut dengan non-financial risk, atau risiko non keuangan gitu. Itu dibelah habis-habisan. Jadi ketika Anda bicara tetap dengan statistik keuangan, ya pendekatan statistik angka-angka itu akhirnya cuma sekedar mengabarkan kecenderungan tentang perilaku. Dia bukan ngebedah perilaku itu sendiri gitu loh ngelihatnya. Nah, itu yang saya maksud sebagai metode AI yang sudah sedemikian melompat, lalu kemudian saya bandingkan dengan metode yang disodorkan oleh Al-Quran. Itu yang saya maksud. Nah, di situ kelemahan bukan hanya Purbaya Yudisadewa. Ini kan saya berdebat sama dia di era Senturi. Dia pendukung bailout Senturi. Dia kan itu kajian saya berkali-kali. Dia bela habis-habisan bailout Senturi. Walaupun itu menggunakan dana LPS untuk membailoutnya gitu. Tapi kan akhirnya dana LPS yang mestinya untuk kepentingan lain dipakai untuk itu gitu. Sampai akhirnya bailoutnya bukan lagi 6,7 triliun. Dan kemudian dijual ke bank, ya udahlah, itu urusan lain lah. Gitu. Tapi poinnya adalah, itu kelihatan di situ. Nah, kemarin ketika dia menggerojokkan, kan kalau menyaksikan juga saya di Metro TV, sebelum dia di Komisi 11 menyatakan dia akan turunkan 200 triliun, gitu ya, menggelontorkan, saya bilangnya ngegerojogin gitu ya di Metro TV, itu soalnya adalah, Anda pakai sarana mana? Anda pakai sarana moneter, atau Anda pakai sarana fiskal. Kan gitu. Dia kelihatan pakainya sarana moneter. Padahal yang namanya sarana moneter itu 3 lapis ribanya. Halo? Halo Angga, 3 lapis ribanya. Dengar tuh, 3 lapis ribanya. Ribanya. Nggak usah bicara riba deh. Ikuti cara berpikir mereka deh. Ada 2 kesalahan besar ketika dia masukin ke moneter ke perbankan itu. Yang pertama, perbankan adalah regulated industrial. Satu industri yang begitu ketat diaturnya sehingga tidak bisa mengendalikan 5C. Anda harus punya payback capacity, Anda harus punya kolateral, kan gitu kan. Ya dong, syarat-syarat perbankan harus dipenuhi dong. Istilahnya bankable dong. Harus dipenuhin dong dengan begitu gitu. Payback capacity-nya gimana? Kolateralnya kayak apa? Condition-nya kayak apa? Nah, begitu sampai dengan condition saja, sebelum digerojokin dengan 200 triliun, perbankan itu tidak kekurangan likuiditas. Itu terlihat pada seperti tulisan saya terakhir, bahwa masih tumbuh kredit 7%. Masih tumbuh ya namanya dana pihak ketiga 7%. Masih aman perbankan karena kredit bermasalahnya hanya 2,38%. Masih aman perbankan karena kecukupan modal minimumnya 25,38%. Jadi poinnya apa? Perbankan nggak punya demanding. Demand permintaan kreditnya terbatas, satu. Yang kedua, perbankan sendiri menerapkan kebijakan pro-siklikal. Apa itu pro-siklikal? Kebijakan apa itu? Kebijakan di mana perbankan, tadi yang saya bilang kondisinya, memperhatikan kondisi ekonomi. Dia nahan diri.
Dia nggak akan serta-merta nurunin kredit ke sembarangan. Wah, dilawan oleh satu kebijakan Purbaya Yudhisadewa. Ngelawannya adalah dengan turunin dana ini untuk UMKM dan koperasi. Kalau Anda turunkan dia untuk UMKM dan koperasi, musuhnya kasih BPR. Musuhnya kasih koperasi. Kan gitu ngelihatnya. Yeah. Artinya, di tengah yang namanya, kan kalau perhatikan lagi data dia sendiri, ini data dia sebagai ketua LPS. Dia sendiri yang menutup sejumlah BPS. Karena ketidakfairan aturan-aturan yang muncul dari aturan terhadap BPS. Terhadap bank BPRS maksudnya. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPR umum gitu ya. Itu kan macam-macam tekanannya di situ gitu kondisinya. Sehingga kemarin November ketika saya menyajikan kajian ekonomi tersendat melambat, itu saya berhadapan dengan BI, saya berhadapan dengan yang namanya OJK. Gitu. Berarti kalau alasan pemerintah menahan belanja APBN dan menyimpan dana terlalu besar di BI, sampai BI menyerap likuiditas, dibilangnya terlalu agresif, itu dampaknya kesulitan gitu Bang? Enggak. Dia mesti belajar dulu tentang bagaimana penggunaan saldo anggaran lebih. Kan pertanyaannya kalau Anda masih punya saldo anggaran lebih, berarti kemarin pinjamannya salah dong. Menarik nggak? Menarik nggak? Kalau Anda punya saldo anggaran lebih ditaruh di BI, berarti perencanaan anggaran pada, menarik nih, pada 2024 salah. Karena Anda tetap menarik pinjaman kan, tapi ternyata anggarannya lebih. Coba berapa kesalahan itu enggak? Ditambah Anda tetap menerbitin SBN, berapa tuh kesalahannya? Berapa tuh model finansialisasi yang kemudian melahirkan kemiskinan dan kemudian apa yang saya sebut sebagai sticky Gini rasio. Berapa tuh kesalahannya sudah gitu. Di situ kita nggak bisa ngelihatnya. Ya Anda boleh-boleh di pemain-pemain statistik. Saya kan juga coba perhatikan kajian saya. Sudah hampir setengah usia saya nih ya, saya ngomong model-model. Saya tidak melulu bicara statistik. Pertama saya pakai statistik, seperti saya sampaikan ke Rasil. Nih statistiknya begini. Tapi berikutnya saya dekati dengan perilaku. Begini. Lalu kemudian saya adu dengan bagaimana saya padu antara statistik dengan perilaku menjadi hybrid dengan kecenderungan model begini gitu. Artinya sesungguhnya gitu ya. Selain kelihatan arogan, selain kemudian disebut sebagai antitesisnya Sri Mulyani gitu ya. Bagaimana disebut antitesis? Bagaimana kemudian dia berbeda dengan Sri Mulyani? Pada hakikatnya permain moneter pada hakikatnya kaum neoliberal. Sama aja. Ya Purbaya Yudhisadewa itu kaum neoliberal. Gitu. Artinya apa? Tidak akan ada perubahan struktural fundamental dalam kebijakan perekonomian. Jadi ketika Angga bertanya, prediksinya, ya ibaratnya kelelapnya tadinya sehidung, ya nah sekarang kelelapnya sampai sedagu deh, gitu. Naik dikit. Turun dikit, lumayan deh bisa bernafas sedikit, tapi tetap kelelap. Gitu. Kalau mau ngelihatnya. Nah, kalau Angga dari pertanyaan Angga. Berarti Bang Ihsanuddin harus juga memprediksi tentang ekonomi politiknya ini. Dari mulai ya karena dia itu menampilkan dengan gaya komunikasi sosial pembangunan ekonomi politik tuh. Iya tuh, komunikasi sosial pembangunan ekonomi politik itunya juga berarti harus dilihat. Jadi sebenarnya kalau orang melihat saya kelihatannya garang, menggebu-gebu, kemudian ada yang menyebut bahkan dengan nada negatif gitu ya. Ya forget it, orang lupa. Yang sedang saya kemukakan di sana di iNews itu pada hakikatnya adalah sebuah metode di mana publik bisa terkonsentrasi pada satu hal dan tidak melebar kemana-mana. Yang saya ajak adalah publik harus memahami akar masalah. Bukan sekedar memahami bagaimana pucuk, bagaimana ranting, bagaimana dahan. Nah cukup kita memahami cuma sekedar itu. Misalnya ketika disebut
Joko Widodo adalah presiden terbaik gitu ya. Ini akar masalah. Tapi kemampuan mengurai akar masalahnya nggak bisa disampaikan. Dia cuma sekedar beropini tentang terbaik gitu. Misalnya begitu gitu ya. Lalu ketika kita bicara tentang bagaimana perilaku kriminalisasi misalnya dengan mohon bukti, ini perdebatan kayak gini gitu ya. Sesungguhnya bermain di antara perdebatan akademik, tapi sekaligus perdebatan pokrol bambu gitu. Nah, karena status perdebatannya perdebatan pokrol bambu sekaligus akademik, giring dia sepenuhnya menjadi sebuah perdebatan akademik. Di mana kebenaran hanya bisa dicapai melalui metodologi, sistematik, struktur, gitu ya, dengan kekuatan data yang punya dengan referensinya gitu. Nah, jadi ketika kita bicara seperti yang Angga sampaikan tadi, menggambarkan situasi sosial ekonominya, kan problemnya, ya Anda melakukan satu kebijakan yang kemarin kurang bisa diterima oleh masyarakat dan dilanjutkan di era merah putih. Dan itu diindikasikan dengan sejumlah menteri yang di-endorse oleh Solo gitu ya. Itu diterusin sehingga muncul istilah geng Solo gitu. Karena geng Solo masih tetap berpengaruh, maka kemudian ribut soal istilah geng, lalu sampai menyebut soal National Endowment for Democratic yang dibiayai oleh US Congress gitu ya. Dan itu ternyata masuk ke Indonesia lewat namanya National Democratic Institute pada periode 97 sampai dengan 2002. Dan hasilnya adalah tadi, kenapa sampai akhirnya saya bawa ke soal Undang-Undang Dasar 45? Karena disentuh soal National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress, yang di Indonesia operasinya melalui National Democratic Institute di bawah Jimmy Carter gitu. Ya, itu yang sedikitnya kelihatan. Nah, ketika kita masuk di situ, maka dia bukan hanya bicara ekonomi, dia juga bicara politik, dia bicara juga sosial. Itulah yang dalam kajian saya sebut sebagai bagaimana social distrust menjadi political distrust, menjadi economical distrust. Gitu. Nah, berujung pada political disobedience. Gitu. Nah, kalau sekarang orang mendukung Purbaya Sadewa atau orang kemudian sampai pada posisi mengkritisi bahkan tidak simpatik dengan gayanya, tidak simpatik dengan pernyataan anaknya. Itu bagian apa yang saya sebut sebagai civility war. Civility war. Dan orang tidak sadar bahwa itu dimainkan sedemikian rupa sehingga yang namanya social trust atau social distrust sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Jadi bagaimana Anda menghadapi civility war adalah kualitas kepemimpinan yang kata-katanya adalah tindakan nyata. Yang tindakan nyatanya adalah kata-kata. Dan itu dilahir dari kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Begitu, Angga ya. Jadi maka pendekatannya menjadi, ini lagi-lagi masuk ke dalam metode Al-Quran. Maka lagi-lagi pendekatan metode Al-Quran. Itu lagi-lagi pendekatan multidisiplin. Kita nggak bisa kita pandang ekonomi ansih misalnya, kalau kita bicara ekonomi ansih misalnya. Ekonomi ansih dia bukan trickle down effect, dia trickle up effect. Nah, ketika dibilang kemarin pertumbuhan demikian rupa hebatnya, itu semuanya sandarannya adalah konsumsi masyarakat. Yang dia bilang ya namanya tax ratio sudah susah ngangkat. Artinya semuanya tergantung pada konsumsi masyarakat. Wah, tapi kan Joko Widodo kemarin berhasil menggunakan dengan istilah burden sharing 0% pada COVID. Sehingga dari minus 2% naik lagi. Dan karenanya pertumbuhan bergerak cuma rata-rata, seperti saya bilang, selama 5 tahun terakhir 4,7. Pertanyaan besarnya menjadi, memang peranan moneter itu ngapain? Kan cuma stabilitas nilai tukar. Kalau begitu, kalau stabilitas nilai tukar, gitu posisinya, pertanyaannya kenapa pada riset sendiri bicara tentang stabilitas harga itu, gitu ya, stabilitas nilai tukar, itu tetap masih bisa memainkan yang namanya quantitative easing, masih bisa memainkan namanya kebijakan-kebijakan uang murah, gitu, easy money, gitu.
Jadi ada hal-hal yang salah dalam cara kita memposisikan relasi antara hubungan antara fiskal dan moneter. Itu yang saya bilang. Banyak ekonom bisa melihat itu sesuatu itu dari moneter. Baru dicemplungkan ke fiskal. Dengan demikian fiskalnya adalah sebagai objek dia. Tapi subjeknya adalah moneter. Padahal dalam kebijakan barat, nah ini menarik di sini. Padahal dalam kebijakan barat, moneter dan fiskal itu sama-sama sebagai objek. Mereka bekerja sama. Jadi Anda tidak bisa menempatkan fiskal sebagai objek, gitu ya. Sementara subjeknya adalah moneter. Seperti sekarang Purbaya Yudisadewa, gitu. Moneternya sebagai objek, subjeknya moneternya sebagai subjek, fiskalnya sebagai objek. Karena dianggap fiskalnya sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Dengan bahasa kerennya, ruang fiskal sudah sempit. Kan gitu kan? Ruang fiskal sudah sempit. Karena itu mari kita gunakan kebijakan moneter. Kan ada SAL gitu. Kita gerojokin langsung ke perbankan. Itu pendekatan moneter. Itu pendekatan moneter. Di mana fiskal ngikut di dalamnya. Mestinya ini kerjasama. Kan bahasa lainnya menjadi moneter menjadi ekspansi, gitu ya. Fiskalnya tetap ekspansi tapi pada MBG. Fiskalnya tetap ekspansi pada Koperasi Merah Putih, fiskalnya tetap ekspansi pada Danantara. Danantaranya sendiri minjem. Kan artinya kalau kita mau ngambil dalam rangka nanti pertemuan ekonominya, prediksinya nih. Pertemuan ekonominya kayak gimana, gitu ya. Maka saya Angga menjadi saksi hidup. Kan saya bilang ini nggak bisa bergerak dari 4,9. Dia turun ke bawah 4,7 dan naik ke atas 5,1. Terbukti nggak omongan saya, Angga? Angga saksi hidup nih, soalnya. Terbukti nggak omongan saya? Angga saksi hidup. Beberapa teman-teman Rasil itu saksi hidup. Ini nggak bisa lo bergerak dari 4,9. Udah. Kelihatan ini. Minus 0,2 berarti 4,7. Plus 0,2 berarti 5,1. Terbukti itu. Gitu. Itu ngomongnya November tuh, Angga tuh. Iya. Dalam bahasa sederhana, ada problematik struktural fundamental. Kalau struktural fundamental nggak bisa, tidak bisa didekati dengan struktural fungsional. Problemnya problem akar, bukan problem cabang, bukan problem batang. Gitu loh. Terus kalau strategi perbaikan ekonominya Menteri Keuangan yang sekarang nih, saya langsung update Bang Ihsanuddin. Pertama dari mulai quick wins, lalu koordinasi moneter dan fiskal tadi disinggung, 3 pemberdayaan sektor ekonomi, 4 monitoring penyerapan anggaran, 5 dorongan investasi, harapan dan target ekonomi kembali menembus 6%. Andalannya 2 mesin fiskal dan moneter harus hidup bersamaan. Itu di DPR tuh diungkapin kayak gitu tuh. Itu ketika dibilang andalannya adalah mesin fiskal dan mesin moneter hidup secara bersamaan, kan berarti dia menjadikan fiskal dan moneter sebagai sama-sama subjek kan? Nah itu kalimatnya begitu tuh. Sebagai mesin, oke, sama-sama. Oke. Sekarang pertanyaan. Sisa waktu 3 bulan ini, fiskal bisa bikin apa? Kalau pengen rupiah stabil nggak bisa juga ya? Oke. Saya terusin lagi pertanyaan. Ada nggak lack of time antara kebijakan dengan realisasi di lapangan? Ada jeda waktu nggak? Dari mulai kebijakan sampai dengan ke lapangan, itu ada jeda waktu nggak? Ada. Berapa jeda waktunya? Kalau pakai model, belum pakai AI, belum pakai IT, jeda waktunya 3-4 bulan. Kita kurangin dengan posisi sekarang ada jeda waktu, karena sudah ada IT, sudah ada AI, udah ada macam-macam, dia berkurang menjadi 1 bulan, gitu ya. Kenapa 1 bulan? Gampang ngelihatnya. Kecepatan pengambilan keputusan, kecepatan pengontrolan, kecepatan pengendalian, kecepatan perencanaan, kecepatan pertemuan, semuanya dipercepat, gitu. Bisa dipercepat, gitu ya. Kecepatan itu. Maka dia menjadi 1 bulan. Kenapa? Karena kultur birokrasinya. Pertanyaannya, kultur birokrasinya mempermudah atau mempersulit? Loh, Anda senyum ya jangan sinis begitu dong. Saya tahu tuh maksudnya. Soalnya kan ada undang-undang Minerba kemarin sama Omnibus Law katanya mempermudah.
Ketawa lagi. Enggak, ini makanya saya bilang nggak bisa Anda dapat sekedar main angka. Saya masukin ke perilaku, Anda senyum-senyum sinis kan? Nah, ini real fakta. Kita ngeliat begitu aja. Lalu kita ngelihat, oh perilaku birokratnya begitu, perilaku teknokratnya macam Purbaya Yudi Sadewa. Kita sebut dia sebagai teknokrat. Perilaku Yudi Purbaya Yudi Sadewanya begitu, gitu ya. Lalu kita rujuk lagi. Kalau gitu ke hybridnya gimana? Ya hybridnya nggak berubah. Tidak menghasilkan terlalu banyak perubahan. Makanya saya bilang tadi, saya simpulin, ya sudah, Anda dari kelelep sehidung turun sedikit menjadi sedagu deh, semulut deh, gitu. Ya, itu. Nah sekarang moneternya ngapain? Kan tadi fiskal tuh, saya bilang kesulitan. Moneternya ngapain? Tidak ada perilaku perbankan di dunia, bahkan Indonesia sekalipun, yang tidak egois, gitu ya, yang tidak prudent, yang tidak tunduk pada aturan, gitu ya, karena takut mereka macam-macam gitu. Makanya sampai dibilang, nih perbankan akan pusing nih. Ya pusing lah, karena mereka tetapnya namanya harus tunduk pada aturan. Harus tunduk pada namanya UMKM mana yang bisa saya layani. UMKM mana yang tetap layak bisnis, gitu ya. Yang disebut dengan 5C atau 4C gitu ya, dalam perbankan itu gitu. Kan itu muncul kayak gitu. Jadi memang analisis kredit bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kredit KPR aja, kredit pemilikan rumah aja bisa seminggu. Gimana sih? Contoh sederhana. Anda mau mengambil kredit mobil, leasing atau kan butuh tetap 2 hari. Iya. Diputuskan untuk memberi kredit mobil, Anda tetap butuh 2 hari. Diputuskan untuk kredit rumah, Anda butuh waktu paling cepat seminggu. Gitu. Iya. Kan harus dinilai juga PB capacity-nya, kemampuan Anda membayar. Capacity to pay istilahnya, C-nya tuh gitu. Kalau yang ambil gitu. Nah, kalau begitu ya, ketika dia bilang metodenya begitu, mesin harus begitu, maka sesungguhnya jeda waktu tersisa untuk 3 bulan ini tidak mungkin mendorong sampai dengan 6%. Tidak mungkin. Mustahil. Membangun keyakinan publik, membangun keyakinan pasar, itu yang harus memang dilakukan oleh para pejabat. Tapi gitu. Bang Ihsanuddin menangkap juga ini motivasi Menteri Keuangan yang baru ini apakah sama dengan Sri Mulyani? Motivasinya? Saya bilang tadi dia neolib, jadi nggak lebih nggak kurang, tetap neolib. Soalnya ada yang kan udah saya bilang dia neolib. Ada yang menganalisa ke depan ini akan terjadi bom ekonomi, nanti politik juga akan tidak stabil, gitu. Tujuannya adalah pergantian kekuasaan yang bisa dikuasai oleh oligarki. Saya kalimatnya jadi begitu aja, Bang Ihsanuddin. Oke. Sebenarnya ketika saya bicara kemarin di iNews seperti itu, tesis yang saya bangun sebenarnya tesis seperti yang saya tulis dalam Prahara Bangsa. Jadi semua omongan saya sebenarnya yang di iNews itu isinya 20 sampai dengan 40% di Bangsa Terbelah sama di Prahara Bangsa. So nggak ada yang baru sebenarnya omongan saya di iNews itu. Cuman update aja. Update ya. Ujungnya adalah, ujungnya tetap Prahara. Iya. Ujungnya tetap yang namanya Terbelah. Gitu. Kenapa? Makanya di iNews saya bilang, yang kita perlukan adalah persatuan Indonesia dengan basis kemanusiaan sambil memberi rasa dengan cara musyawarah mufakat, sambil memberi rasa keadilan didasarkan pada ketuhanan. Kan saya ngomongnya begitu juga di iNews. Dan kemudian kita memperbaiki kemiskinan kejujuran. Kan itu yang saya bilang. Jadi artinya kalau kita mau bilang soal pertumbuhan 6%, rangkanya dengan omongan itu di Komisi 11 begitu, di DPR kayak gitu ya. Beberapa kebijakan itu gitu. Lalu apakah ini akan beda dengan Sri Mulyani? Sepanjang dia pakai pendekatan moneter, sama aja. Dia akan tetap terperangkap namanya pada finansialisasi. Dan itu akan tetap melahirkan apa yang disebut dengan sticky Gini rasio. Itu pakai ilmu mereka. Kalau pakai ilmu kita tambahan sedikit, Anda tidak akan keluar dari sistem ekonomi berbasis riba. Riba makro, riba mikro.
Gitu. Dan ketika riba makruh tetap Anda jalankan, maka ke bawah akan ada riba. Maka karenanya di bawah tidak akan ada berkah. Maka di bawah ujungnya adalah bagaimana Allah dan Rasul yang akan memerangi. Itu ribut. Bahwa riba adalah berbeda dengan sedekah. Makanya kemudian orang-orang Basnas, orang-orang wakaf sedang ngebantuin fiskal. Itu karena memang jelas adalah berbeda antara riba dengan sedekah. Adalah berbeda riba dengan perdagangan gitu loh. Itu ayat gitu 275 279 itu baca aja dengan baik gitu. Kalau mau ngeliatnya gitu. Nah, kalau kita tidak keluar dari istilah keren saya nih, tidak keluar dari sirkuit ke mulut ekonomi gitu ya. Dia akan masuk balik lagi ke sirkuit ke mulut sosial. Itu makanya saya bilang tidak ada negara yang menerapkan demokrasi liberal yang tidak gaduh. Kegaduhan kalau pakai bahasa kerennya, kegaduhan adalah bagian dari melekat sistem demokrasi liberal. Ketika Anda melakukan demokrasi liberal, maka Anda sedang menegakkan sistem sosial yang gaduh, sistem politik yang gaduh. Pasti itu, sudah pasti. Gitu, karena mestinya demokrasi itu gitu ya, bukan demokrasi liberal. Oke, kita terima ada demokrasi. Jangan dibilang saya nolak demokrasi. Saya setuju dengan demokrasi. Tapi pada wilayah mana? Pada kondisi seperti apa? Dengan ukur-ukuran kayak gimana? Jadi ada sistem yang dibangun. Itu makanya saya kutip juga bagaimana Obama menyampaikan pidato di Kairo pada Juni 2009 dengan judul The New Beginning. Karena dia ngakui ada problem besar pada demokrasi liberal yang dipaksakan oleh Amerika ke seluruh dunia. Gitu. Berarti masalah ekonomi kita ini bukan hanya masalah di fundamentalnya saja, juga bukan masalahnya di politik ekonominya saja, tapi juga masalahnya di mekanisme ekonominya. Begitu. Dari kalau pakai bahasa saya sederhana tadi, 7S-nya nggak benar. 7S-nya nggak benar. Kan udah saya bilang tadi. 7S-nya nggak benar, 5C-nya nggak benar. Gitu. Kalau pakai analisis saya begitu gitu. 7S-nya nggak benar, 5C-nya nggak benar. Artinya ketika Anda bersumpah, ya sumpah itu cuma tinggal kata-kata. Sumpah jabatan maksudnya ya. Nah, menyinggung tentang kata-kata, jadi omongan atau statement pembicaraan dan analisanya Menteri Keuangan ini bisa dikatakan cantik di mulut gitu ya, atau di atas kertas gitu ya. Di atas kertas juga nggak cantik, kan udah saya buktiin. Angka kan terima juga tulisan saya. Iya. Nggak cantiknya gimana? Iya, orang sakitnya di media sosial melihatnya nggak begitu gitu. Orang sakitnya sakit asam lambung kronis, diobatin cenderung GERD, dikasihnya paracetamol. Cantik apa? Gimana sih orang sakitnya asam lambung sudah kronis sampai cenderung GERD, sesekali naik asam lambungnya ke atas, nyesekin dada, paru-paru, nyesekin dada sebelah kiri, kena jantung, pusing kelayangan. Gue pusing nih, kasih paracetamol. Padahal asam lambungnya naik. Gimana sih? Gimana? Ya kalau netizen kayak gitu karena memang rata-rata orang Indonesia pengetahuannya, maaf ya, rata-rata pengetahuannya begitu gitu. Dia ya pengetahuan mereka itu yang saya sebut sebagai memahami casing, konteks, konten, komprehensif, konsisten, 5C. Ya casingnya begitu gitu. Karena tergantung pada bagaimana konteks itu tergantung pada konsepsi. Ditambah lagi dengan C, jadi kita terusin. Nah, kalau udah sampai pada konsepsi itu, pada C tambahan itu, maka kita pahami kemudian di situ core value-nya. Jadi 7C itu. Oke, Bang Ihsanuddin, ini kita waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Kalau mau masuk ke balik ke Charlie Kirk. Kalau masuk ke peristiwa yang baru terjadi tadi, yang baru terjadi dalam dekat ini bagaimana? Charlie Kirk adalah jembatan Trump untuk masuk ke kalangan muda Amerika. Itu posisinya. Jembatan, makanya ikut bela sungkawanya cukup dalam tuh, gitu. Karena memang muncul dan dianggap sebagai bagian dari Peter Hegseth, gitu ya, bagian dari mereka, gitu.
Itu satu. Jadi ketika dibilang bagian dari Peter Hegseth dan konservatif dan menjadi jembatan Trump ke kaum muda, maka berarti Charlie Kirk adalah simbol dari ketidaksetujuan kelompok Kristen terhadap LGBTQ. Terhadap kebijakan-kebijakan yang disebut dengan lahirnya kebijakan-kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai Kristen di sana muncul. Dan itu berarti bertentangan dengan kebijakan yang didukung oleh Soros dengan Open Society-nya, gitu. Makanya Trump ngahajar habis Soros, gitu. Dan di belakang itu kelihatan bagaimana peranan Soros terhadap itu semua, gitu. Trump tidak setuju untuk itu. Jadi Tyler Robinson ini orang yang usianya 22 tahun nih disebut. Yang tidak punya catatan politik. Bahkan pernah memperoleh satu beasiswa yang cukup mencengangkan karena punya prestasi bagus. Tapi kemudian sekolahnya berantakan, entah kenapa. Yang pasti pada pemilu 2024 kemarin, gitu, dia tidak mendukung salah satu calon manapun. Tapi orang tuanya tidak mendukung Trump. Ya, bukan si Charlie Kirk-nya, si penembaknya. Makanya saya bicara tentang penembaknya. Kan kita bicara dua nih, jadi kita bicara penembaknya, kita bicara tentang yang ditembaknya. Penembaknya Tyler Robinson, dan yang ditembak adalah Charlie Kirk. Charlie Kirk adalah tadi latar belakangnya begitu. Sementara Tyler Robinson ternyata ditengarai berhubungan dengan jejaring organisasi yang aktivis-aktivis yang berseberangan dengan Trump, gitu. Itu situasinya. Artinya sesungguhnya begitulah demokrasi di Amerika, yang persoalan besarnya adalah persoalan kebebasan menggunakan senjata. Gitu. Yang hingga hari ini baik di era Obama maupun di era Biden, bahkan sebelumnya di era George Bush, gitu ya, itu tidak pernah bisa diselesaikan. Bagaimana sesungguhnya, bahkan kalau beredar kan, kalau di Israel, anak-anak muda pergi kemana-mana dengan senjata laras panjang. Dunia demikian rupa terancam dalam suasana kecemasan satu sama lain, dan seolah-olah ketentram dan kedamaian itu hanya bisa dimiliki dengan menggunakan senjata, memiliki senjata. Gitu. Ulang. Dunia selalu dalam posisi kecemasan, termasuk Indonesia nih. Dan seolah-olah dengan memiliki senjata, maka kecemasan bisa menurun dan diperoleh ketenangan. Belum kedamaian nih, diperoleh ketenangan. Karena ada perlindungan lewat senjata yang dipegang. Nah, itulah yang sedang terjadi lewat demokrasi liberal. Itulah yang sedang kita contoh. Maka saya bilang sebelum saya tampil di situ, mari kita melihat kenapa mesti bicara tentang pembubaran DPR. Mari kita lihat kenapa kita mesti bicara demokrasi liberal. Kenapa kemudian kita, tegas-tegas saya bilang, kenapa kita mengkhianati para pendiri republik ini, pemikiran pendiri republik. Nah, itu mestinya kita belajar di situ. Jadi kalau kita mau bicara terakhir bagaimana situasi bangsa ini untuk kemudian ke depan jauh lebih baik, di tengah perang makin tajam karena Department of Defense menjadi Department of War, tegas-tegas sudah gitu ya. Dan Netanyahu tidak peduli, terbukti bahwa betapa yang namanya dunia tidak bisa berkutik apa-apa dengan pendekatan militernya Amerika yang mendukung Israel sebagai penjahat kemanusiaan, sebagai pelaku genosida gitu. Ya itu bukti. Tapi Allah menjanjikan bahwa kekuatan besar bukan segala-galanya gitu. Bahwa kekuatan militer bukan segala-galanya gitu. Disitulah makar Allah lebih hebat dari makar manusia gitu. Masya Allah, tabarakallah, kita memohon ampun dari situasi yang kita punya gitu ya, dari apa yang kita lakukan. Betul-betul astagfirullah gitu ya.
kita sadari betapa kita sedikit sekali berkontribusi pada perjuangan Palestina misalnya, pada perjuangan Hamas gitu ya, menegakkan perlawanan gitu. Kita ingin mengatakan bahwa baik dengan pendekatan kemanusiaan manapun, perilaku yang muncul dari situasi konflik di Amerika sendiri yang mendukung Israel dengan segala macamnya itu adalah situasi yang sesungguhnya jauh bertentangan dengan ajaran. Dan karenanya kita tidak boleh mengambil ajaran itu gitu. Dan itu berarti bukan hanya pada persoalan politik, bukan hanya pada persoalan ekonomi, termasuk sistem nilainya. Disitulah masuk apa yang saya sebut sebagai dari perang hibrida menjadi perang totalitas. Nah, repotnya ketika dia menjadi perang non-militer, hampir-hampir tidak kita temukan pejabat di negeri ini, lembaga-lembaga tinggi di negeri, mengantisipasi bagaimana perang non-militer itu. Gitu. Termasuk Komdigi, nggak bisa ngomong apa-apa dia. Gitu. Kelihatan, sementara negara-negara tertentu melakukan perlindungan atas perang non-militer. Gitu. Contohnya Australia, contohnya Swiss, contohnya Jepang, contohnya berbagai negara melakukan perlindungan atas perang non-militer. Gitu. Indonesia enggak, membiarkan masyarakatnya perang sendiri dalam masuk perang non-militer. Itu yang kita sedang hadapi, enggak. Enggak, saya sedang mengingatkan, sedang watawasabil haq watawasabil sabr. Saya sedang mengajak semua umat Islam dan pendengar Rasil lainnya untuk waspada atas situasi yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Kalau ekonomi bisa diraba, tapi kalau namanya situasi-situasi lain yang terkadang tidak muncul ke permukaan demikian luar biasa. Misalnya dari Charlie Kirk dengan Taylor Robinson, itu kan tidak diduga. Tidak diduga betapa makar Allah itu bisa terjadi hanya beberapa saat karena si Charlie Kirk adalah penghina Rasulullah. Charlie Kirk adalah penghina Al-Quran gitu. Begitu enggak. Demikian enggak yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Ihsanuddin. Salah menjadi tanggung jawab saya, tentu saja karena kekurangan, kebodohan, dan kesalahan, serta kekeliruan. Dan karenanya saya memohon ampun, memohon maaf ke hadapan semua, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk, kekuatan, pertolongan, dan ampunan. Dan keberkahan tetap bersama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.